Kita mau belajar tentang pekabaran malaikat pertama di Wahyu 14, 6 dan 7. Dan mau cari tahu bagaimana malaikat ini ada hubungannya dengan kita yang hidup menghadapi tutup pintu probation clauses. Michael stand up di Daniel 12:1. Kita mulai di Wahyu 14 ayat 6. Dikatakan ada malaikat yang lain yang terbang di langit. Dan ini adalah malaikat pertama. Dan kita tahu bahwa malaikat itu adalah umat Tuhan yang membawa pekabaran, dan pekabarannya adalah the everlasting gospel. Dan pekabarannya di ayat 7 dikatakan dengan suara yang nyaring. Fear God, give glory to him. Takutlah akan Tuhan, berikanlah kemuliaan baginya. Karena jam penghakimannya telah tiba. Nah, ini kata telah ini. Telah artinya sudah tiba. Bukan akan tiba, tapi telah tiba. Lalu dikatakan, sembah Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan fountains of waters. Jadi malaikat pertama memberi pekabaran bagi seluruh penduduk bumi untuk sembah Dia. Dan Dia ini adalah yang menciptakan. Artinya kita harus tahu siapa yang menciptakan. Jadi kita harus kenal siapa pencipta kita. Dan kalau kita nggak kenal, malaikat pertama ini mengingatkan kita untuk mengenal siapa pencipta kita. Karena hari penghakimannya telah tiba. Jadi apa maksudnya dengan hari penghakimannya telah tiba? Di Wahyu 14 ayat 14 dikatakan, Yohanes melihat ada awan yang kecil, dan di atas awan itu ada yang duduk, yaitu the Son of Man, Tuhan Yesus. Dan di tangannya ada sabit yang tajam. Nah, ini Wahyu 14 ayat 14. Sementara malaikat pertama adalah Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Artinya, kedatangan Tuhan Yesus di ayat 14 dan seterusnya terjadinya setelah jam hari penghakimannya. Artinya kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan nanti terjadinya setelah hari penghakimannya Tuhan. Dan kalau kedatangan Tuhan Yesus itu adalah Advent, artinya penghakimannya yang terjadi sebelum kedatangannya adalah pre-Advent judgment. Dan di tangannya ada sabit yang tajam. Dan kita tahu fungsinya sabit ialah untuk menuai. Artinya sudah harus ada yang siap untuk dituai karena sudah matang, ataupun dituai untuk dibakar, tergantung dari berbuah atau tidak kan. Jadi di Wahyu 14 ayat 7 dikatakan, jam penghakimannya telah tiba. Bukan akan tiba, tapi telah tiba. Artinya mulainya di ayat 7. Jadi mau ulang lagi bahwa jam penghakiman ini diikuti dengan kedatangan Kristus kedua kali. Artinya orang-orang yang akan dijemput di awan-awan adalah orang-orang yang sanggup berdiri di hari penghakiman mereka masing-masing. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang memberikan upah, dan upahnya itu adalah upah yang diberikan dengan catatan mereka sanggup berdiri dan mempertanggungjawabkan kehidupan mereka di hari penghakiman. Jadi kalau kita mau lihat dia punya pekabaran malaikat pertama ini, kita harus tanya, kapan dan dikabarkannya? Atau kapan mulai hari penghakimannya kan? Artinya, kalau kita tahu kapan hari penghakimannya, kita tahu nggak lama lagi Tuhan Yesus datang. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu adalah peristiwa yang terjadinya setelah penghakimannya untuk menentukan siapa yang akan diangkat ke awan-awan atau tidak. Kalau kita ke 2 Tesalonika 2 ayat 1, Rasul Paulus bilang, mengenai kedatangan Tuhan Yesus, sebagaimana yang diajarkan bahwa kedatangannya sudah sangat segera di zamannya Rasul Paulus, di ayat 3 dikatakan, janganlah seseorang ditipu oleh siapapun dengan cara apapun, karena hari kedatangannya tidak akan tiba kecuali ada dua hal yang terjadi. Baru setelah terjadi kedua hal itu, baru kita bisa bilang bahwa kedatangannya sudah segera. Dan nampaknya kedua hal itu belum terjadi di hari-hari Rasul Paulus waktu dia berbicara kepada jemaat di Tesalonika.
Artinya dia bilang kepada orang-orang di Tesalonika, kedatangan Tuhan Yesus bagi kamu dan bagi Rasul Paulus juga belum bisa dibilang sudah dekat. Karena kedua hal itu belum terjadi. Tapi kalau kedua hal itu sudah terjadi, itulah buktinya bahwa Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Dan apa kedua hal itu yang harus terjadi sebelum pekabaran malaikat pertama dikumandangkan, yang akhirnya atau di ujungnya atau akibatnya Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput umat-umatnya yang sanggup berdiri di hari penghakiman. Dan kedua peristiwa itu, nomor satu adalah falling away, lalu diikuti dengan the man of sin, di reveal. Jadi ada dua hal yang harus terjadi, dan setelah dua hal itu terjadi, baru kita bisa mengharapkan bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Jadi apa artinya untuk falling away, tanda pertama? Apa artinya untuk terjadinya falling away? Nah, falling away itu artinya jatuh menjauhi. Di Yohanes 6 ayat 66 dikatakan, banyak daripada murid-muridnya Tuhan Yesus mundur. Kalau mundur artinya menjauhi dan tidak berjalan dengan dia lagi. Artinya mereka menjauhi Kristus. Artinya untuk fall away ialah untuk jatuh menjauhi Kristus. Karena nggak bisa orang bersama-sama Kristus lalu jatuh. Hanya orang yang terpisah dari Kristuslah yang bisa jatuh. Dan jatuh itu menjauhi Kristus. Jadi kita nggak jatuh ke lengannya, kita jatuh menjauhi lengannya. Jadi itu harus terjadi dulu, lalu diikuti dengan man of sin, baru kita bisa bilang Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Lalu di Efesus 5 ayat 23 dia katakan, suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala gereja. Artinya untuk falling away, peristiwa falling away ialah untuk jatuh menjauhi kepala gereja. Sama dengan jatuh menjauhi suami. Kalau contohnya adalah suami dan istri. Falling away ialah tadinya bersatu dengan Kristus, sekarang jatuh menjauhi Kristus. Itu harus terjadi dulu sebelum man of sin diungkapkan, lalu baru bisa bilang pekabaran malaikat pertama bisa dikabarkan. Jadi mari kita lihat, kita mau baca di Signs of the Times Januari 23, 1879, paragraf 1 dikatakan, Adam menyesal bahwa Hawa telah tinggalkan dia waktu dia pergi mendekati pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah kita tahu Adam adalah suami yang melambangkan Kristus. Artinya untuk Hawa pergi sendiri menjauhi Adam itu sama dengan jatuh menjauhi Kristus. Itu falling away. Kita tahu Hawa tinggalkan Adam dalam pekerjaannya, lalu akhirnya berbincang-bincang dengan ular. Artinya untuk menjauhi Kristus ialah untuk mendekati ular. Dan kita tahu ular itu setan. Walaupun ularnya bukan setan, tapi kita tahu ular lambang setan. Artinya harus terjadi yang tadinya bersatu dengan Kristus, sekarang jatuh menjauh Kristus dan mendekat setan atau ular di Taman Eden. Di Kejadian 3 ayat 5, setan melalui ular bilang, kalau kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan, kamu akan menjadi seperti gods. Artinya sebelum kamu makan, kamu enggak seperti gods. Kamu akan menjadi seperti gods kalau kamu makan. Nah ini hasil daripada falling away. Falling away ini menghasilkan Hawa mendengar bahwa kamu akan menjadi sesuatu yang sekarang kamu enggak. Nah untuk jadi gods itu artinya boleh katakan memiliki sesuatu yang kamu enggak miliki sekarang. Artinya untuk kamu menjadi seperti gods, kamu akan menerima sesuatu yang sekarang kamu tidak miliki. Apa kira-kira yang diberikan kepada Hawa seandainya dia mengikuti anjuran setan dengan memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan? Sehingga dia akan menjadi seperti gods. Saya mau menganjurkan
walaupun nggak dibilang di ayat ini, tapi saya bisa buktikan di tempat lain bahwa Hawa akan menerima power seat dengan great authority, sehingga dia bisa menjadi seperti gods dengan dia tinggalkan Adam sendirian. Artinya untuk seseorang meninggalkan Kristus, dia dijanjikan power seat dengan authority. Nah, akan menjadi seperti gods. Itu falling away-nya. Di Imamat 18 ayat 23 dikatakan, jangan seorang wanita berdiri di hadapan binatang untuk berbaring dengan binatang itu. Itulah confusion. Dan kata confusion ini bahasa Ibraninya adalah tebel. Mirip-mirip Babel ya, tebel. Dan tebel itu artinya campuran. Dengan dibilang campuran itu kita ingat besi dengan tanah liat campuran kan. Artinya campuran daripada dua elemen yang sebenarnya nggak bisa dicampur. Artinya untuk wanita berdiri di hadapan binatang untuk berbaring itu nggak pernah normal. Itu tebel. Itu nggak normal. Artinya itu hasil falling away, yaitu campur baur yang tidak normal yang nggak pernah akan menjadi satu. Karena dia bertentangan satu dengan lain kan. Jadi jangan seorang wanita berdiri di hadapan binatang. Dan tujuannya ialah untuk berbaring. Atau melakukan perzinahan atau percabulan. Sementara di Wahyu 12 ayat 4 dikatakan, dragon ini, naga ini berdiri di hadapan wanita. Nah, kalau naga yang berdiri di hadapan wanita, itu beda dengan kalau wanita berdiri di hadapan binatang. Beda kalau setan yang goda Hawa di lokasinya Hawa dengan Hawa tinggalkan Adam lalu digoda di lokasinya setan. Beda itu. Jadi di Wahyu 12 ayat 4, dragon yang berdiri di hadapan wanita. Artinya wanita ini tidak cari untuk digoda. Setan yang menggoda dia. Beast ini yang menggoda dia. Tujuannya apa? Untuk bercabul. Artinya dragon ini memberikan kepada wanita power seat dengan authority dan menjanjikan wanita ini untuk menjadi seperti gods. Kita tahu bahwa di Wahyu 12 ayat 9, dragon itu adalah ular tua itu. Nah, kalau bilang ular tua artinya inilah yang di Taman Eden. Artinya dragon yang berdiri di hadapan wanita di Wahyu 12 adalah dragon yang berdiri di hadapan Hawa di pohon pengetahuan baik dan jahat. Artinya Hawa di Taman Eden boleh dikatakan dijanjikan power seat dengan authority. Sementara wanita di Wahyu 12 dijanjikan power seat dengan authority juga. Sama dengan di Wahyu 13 ayat 2. Dan old serpent ini adalah the devil, iblis, dan setan. Nah, di Wahyu 13 ayat 2, di Wahyu 13 ayat 2 kita lihat ada binatang, the beast, dan sesuai dengan Daniel 7 ayat 23, beast adalah kingdom, artinya beast inilah kerajaan. Dan Yohanes melihat kerajaan dan bentuk tubuhnya seperti macan tutul, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti singa. Lalu dragon memberikan dia powernya, seatnya dengan great authority. Artinya di cerita Wahyu 13, dragon yang di Taman Eden, yang di Wahyu 12, ada di Wahyu 13. Tapi urutannya ialah binatang ini bentuknya seperti macan tutul. Dan kakinya seperti beruang. Dan mulutnya seperti singa. Lalu dragon berikan kepada binatang ini. Artinya yang berdekatan dengan binatang inilah dragon. Saya nggak bisa memberikan kepada kerajaan yang nggak di samping saya. Saya hanya bisa berikan kepada yang di samping saya. Artinya urutannya ialah dragon, lalu dia berikan kepada binatang. Jadi di mana kita tempatkan dia punya macan tutul, beruang, dan singa? Well, kita tahu ada binatang, sebelumnya ada dragon yang memberikan kepada dia power seat dengan great authority-nya.
Lalu kita mundur. Binatang ini seperti macan tutul, kaki seperti beruang, lalu mulut seperti singa. Artinya urutannya ialah kalau dari binatang mundur, dragon, macan tutul, beruang, singa. Tapi kalau kita lihat urutan kerajaannya dari depan, singa, beruang, macan tutul, dragon, beast. Artinya beast ini wanita. Dari mana saya tahu ini beast wanita? Karena dragon berdirinya di hadapan wanita. Di Imamat 18:23, dragon ini berdirinya di depan wanita. Di Wahyu 12, dragon berdiri di hadapan wanita. Di Taman Eden, dragon berdiri di hadapan wanita. Artinya beast di Wahyu 13 adalah kerajaan gereja wanita. Artinya karena dia beast, artinya dia kerajaan. Tapi dia gereja juga. Kerajaan gereja. Artinya Babylon, kita tahu singa adalah Babylon. Lalu bear, Media Persia. Lalu macan tutul, yaitu Yunani atau Greka. Lalu dragon, Roma. Lalu beast, Roma, gereja kepausan. Gitu urutannya. Karena dragon berikannya kepada wanita. Jadi Wahyu 13:2 ini, beast ini adalah wanita. Bedanya dengan Wahyu 12:4, wanitanya tolak apa yang diberikan dragon, power seat dengan authority-nya. Sementara di Wahyu 13, wanitanya terima power seat dengan authority-nya. Kita ke Matius 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, the devil, di Wahyu 12:9, devil adalah ular tua, setan, dan dragon. Jadi kita lihat dragon lagi di padang belantara. Kita lihat dragon yang ada di Taman Eden. Kita lihat dragon yang ada di Wahyu 12. Kita lihat binatang atau dragon yang ada di Imamat 18:23-24 kan. Jadi Matius 4:8, dragon yang di Taman Eden bawa Tuhan Yesus. Nah, kita tahu siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Jadi dia mau berikan sesuatu kepada kepala gereja. Jadi dragon membawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepada Tuhan Yesus seluruh kerajaan-kerajaan bumi. Seluruh kerajaan bumi apa? Singa, beruang, macan tutul, dragon. Dragonnya di zamannya Tuhan Yesus itu. Artinya saya berikan kerajaan Romawi, imperial. Saya berikan Yunani. Walaupun Yunani berakhir, tapi jangan lupa bahwa kerajaan beast ini terdiri dari semuanya. Artinya untuk memberikan kerajaan yang saat itu adalah Roma kafir, dia berikan semua ciri khas daripada Roma kafir, Yunani, Media Persia, dengan Babylon. Semuanya di situ sesuai dengan Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Jadi Tuhan Yesus mau diberikan power seat dengan authority kalau Tuhan Yesus jatuh tersungkur dan sembah setan. Artinya beast di Wahyu 13 sembah setan karena dia terima. Karena untuk terima power seat dengan authority harus sembah setan. Dia bilang ayat 9, semua ini saya berikan kepada kamu kalau kamu jatuh tersungkur dan sembah aku. Kita tahu Tuhan Yesus menolaknya. Tetapi kerajaan di Wahyu 13 menerimanya. Di Daniel 7 ayat 4 kita tahu kerajaan pertama adalah singa, yaitu Babylon. Kerajaan kedua adalah beruang, yaitu Media Persia. Daniel 7 ayat 6, kerajaan ketiga adalah macan tutul, Greka, Yunani. Kerajaan keempat 7 ayat 7 ialah kerajaan yang beda dari sebelumnya dan giginya besi, dan kita tahu itulah Imperial Rome yang kita kenal sebagai Roma kafir. Dan dia ada 10 tanduk. Karena kita tahu 476 dia terbelah menjadi 10. Jadi ini empatnya. Ini empatnya yang kita lihat di Wahyu 13 ayat 2. Dan yang keempat ini terbagi 10. Lalu ayat 8 dikatakan, waktu Daniel sedang consider 10 tanduk itu, dia melihat keluar dari antara 10 tanduk. Nah, kalau dia keluar dari antara 10 tanduk, artinya dia punya gen, DNA-nya, nature-nya semuanya sama dengan binatang keempat.
Sama dengan Hawa keluar dari Adam, Tuhan Yesus keluar dari Bapa. Tanduk kecil keluar dari 10 tanduk. Artinya kalau dia keluar dari Roma, artinya dia juga Roma. Jadi untuk bilang Roma itu bisa berarti kedua tahap Roma. Karena kedua tahapnya itu sama-sama Roma. Jadi dia lihat ada satu tanduk keluar dari antara 10 tanduk, yaitu tanduk kecil. Lalu diulang lagi Daniel 7 ayat 7 dan 78, sekarang diulang di Daniel 7, 23, 24 kan. Dan dia berkata, binatang keempat adalah kerajaan keempat. Dan dia berbeda dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Dan dia memiliki 10 tanduk yang adalah 10 raja. Artinya Roma terbelah menjadi 10 bagian. Masih Roma, tapi 10 bagian Roma. Dan tanduk yang lainnya keluar setelah 10 tanduk ini dan akan menyingkirkan 3. Jadi urutannya adalah singa, beruang, macan tutul, binatang keempat ini yang berbeda dari yang lain, yang memiliki 10 tanduk. Lalu keluar dari 10 tanduk itu satu tanduk, dan satu tanduk ini beast ini. Karena kita tahu bahwa kerajaan keempat yang kita bilang Roma, itulah dragonnya yang di Wahyu 13 ayat 2 yang memberikan power seat dengan authority kepada binatang ini. Dan binatang inilah kerajaan kelima yang juga adalah woman. Karena dragon berdirinya di hadapan wanita. Artinya ada kerajaan yang bersifat agama, nomor 5 ini. Dan binatang ini yang kita establish sebagai wanita, dia ada mulut dan dia gunakan mulutnya untuk bicara hal-hal yang besar. Dan di Daniel 7 ayat 5 dikatakan, dia ini yang tanduk yang keluar dari 10 tanduk, yang kita tahu adalah wanita karena diberikan oleh dragon, dia berbicara hal-hal yang besar terhadap the Most High. Dan diberikan waktu kepada tanduk kecil ini, gereja ini, 1 masa, 2 masa, setengah masa. Yang adalah 42 bulan dan 1260 hari, yaitu tahun. Lalu di Wahyu 13 ayat 5, diberikan kepada dia mulut yang berbicara great things dan penghujatan. Artinya untuk berbicara great things, mulutnya digunakan untuk menghujat. Dan waktunya adalah 42 bulan. Di Wahyu 13 ayat 6, dia buka mulutnya dalam penghujatan terhadap God. Ini sama dengan 2 Tesalonika 2 ayat 4. Artinya ini adalah man of sin. Ini sama dengan di Daniel 11:36. The king shall do according to his will. Shall exalt and magnify himself. Kan? Kita ke Yohanes 10 ayat 33 dikatakan. Penghujatan ialah kamu seorang man. Tapi kamu membuat diri kamu sebagai God. Man of sin. Mau bilang dia God. Di Markus 2 ayat 7. Kata lain untuk menghujat ialah manusia, tapi bisa mengampuni dosa orang lain. Dan kita tahu ini adalah kuasa kepausan. Karena siapa di dunia ini yang bilang dia adalah wakilnya God di bumi ini dan mengampuni dosa? Kuasa kepausan. Di Wahyu 13 ayat 2, binatang yang seperti macan tutul, tubuhnya, kakinya seperti beruang dan mulutnya seperti singa, dragon memberikan dia power seat dengan authority. Dan binatang ini di ayat 1 yang menerima power seat dengan great authority-nya dari dragon, di ayat 1 dibilang dia ada 7 kepala, 10 tanduk, dan 10 mahkota di 10 tanduknya. Dan di kepala-kepalanya nama tertulis blasphemy. Artinya dia mengaku sebagai God. Dia punya mulut itu digunakan untuk bilang dia God. Nah kalau kita bicara tentang 7 kepala, 10 tanduk, dan 10 mahkota, kita tahu kepala, 7 heads itu sama dengan 7 mountain. Dan kota apa yang terdiri dari 7 bukit? Kota Roma. Mengikuti di surga. Di surga pun ada 7 bukit. Sama, 7 heads, 7 mountains. Jadi ini menunjukkan Roma. Apa artinya ada 10 tanduk dan 10 mahkota? Kita tahu tanduk menunjukkan satu kuasa. Ya. Yang saya mau kasih tunjuk adalah di 10 tanduknya ada 10 mahkota.
Mahkota apa? Kerajaan. Nah, ini adalah binatang yang satu tanduk yang keluar dari 10 dengan cara menyingkirkan 3. Artinya untuk dia singkirkan 3 itu, sekarang dia berkuasa di atas 10 termasuk 3 yang dia singkirkan. Dan kita tahu 10 itu adalah Roma. Artinya untuk dia memiliki 10 tanduk, dia sekarang menjadi kerajaan atau monarki. Dan itu menunjukkan dia punya mahkota. Karena mahkota dipakai oleh raja. Jadi di sini kita lihat bahwa Roma Kepausan ini menguasai seluruh wilayah atau 10 wilayah daripada Roma, termasuk 3 yang ditaklukkan. Artinya dia adalah raja daripada Roma. Jadi kalau kita lihat lagi urutannya, singa, beruang, macan tutul, Roma kafir, 10 tanduk, 3 disingkirkan, dengan munculnya 1 tanduk, dan 1 tanduk ini menghujat, dan dia menguasai seluruh Roma. Dan dengan dia menyingkirkan 3 ini, itu buktinya digunakan dia punya power, seat dengan authority. Paling kurang powernya kan, karena perlu power untuk singkirkan 3 kuasa kerajaan kan. Nah, tadi kita mulainya di 2 Tesalonika 2 ayat 3, man of sin ini falling away. Falling away ini artinya ada yang tadi, ada gereja yang bersatu dengan Kristus. Lalu dia jatuh menjauhi Kristus sama dengan Hawa, menjauhi suaminya, dan pergi mendekati ular. Dan berdiri di hadapan dragon ular dan menerima power seat dengan authority. Kalau Kristus melambangkan suami kepala istri, sebagaimana Kristus kepala gereja, artinya Kristus melambangkan suami. Artinya untuk tinggalkan suami ialah untuk bersatu dengan yang bukan suami kamu. Dan yang bukan suami kamu di Eden adalah ular, dragon. Makanya di Imamat 18:24 dikatakan, kalau kamu berbaring dengan yang bukan suami kamu, itu namanya tebel, confusion. Sama dengan Wahyu 17, fornication. Di Daniel 8, transgression. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi ialah gara-gara itu muncullah gereja yang diberikan kuasanya oleh dragon yang menggunakan kuasanya untuk menyingkirkan 3 tanduk yang nampaknya tidak setuju dengan dia. Yang namanya adalah man of sin. Artinya Kristus tidak akan dibilang sudah dekat mau datang kecuali ada gereja yang murtad dan sekarang bersekutu dengan yang bukan suaminya, karena suaminya adalah Kristus, dan menerima kuasa, kedudukan dan otoritas dari yang bukan suaminya, dan menggunakan kuasa itu untuk menganiaya siapa saja yang tidak mau tunduk kepada otoritas gerejanya. Dan kuasa ini adalah kuasa man of sin. Artinya falling away dengan man of sin revealed itu sama dengan gerbong kereta api yang mengikuti gerbong sebelumnya. Baru setelah itu bisa kita mengharapkan bahwa Kristus sudah mau datang. Jadi pertanyaannya, apakah ini sudah terjadi? Sudah. Falling away-nya sudah. Di zaman gereja Pergamos terjadi falling away di zamannya Konstantin mulainya. Lalu hasilnya Konstantin apa? Tiatira apa? 42 bulan, 3,5 masa, 1260 tahun, zaman kekuasaan man of sin. Dan karena itu sudah terjadi, apakah sekarang sudah harus kabarkan malaikat pertama? Sesuai dengan yang tadi, Wahyu 14, 16, 7. Sudah waktunya. Nah sekarang pertanyaannya, kapan persisnya dikabarkannya? Well, jawabannya, kapan dikabarkannya ialah setelah berakhirnya man of sin. Karena nggak bisa dikabarkan di zamannya man of sin kalau dia adalah tanda yang terjadinya sebelum dikabarkan dia. Jadi sementara dia masih ada, tandanya masih berlaku untuk jangan kabarkan. Tetapi kalau tanda terakhir man of sin sudah berakhir, kabarkan. Dan kita tahu bahwa 1260, 3,5 dan 42 bulan itu berakhirnya tahun 1798. Yang kita tahu sebagai the time of the end. Oke.
Dan mari kita lihat lagi sekarang 2 Tesalonika 2 ayat 4. Karena tadi kita tinggalkan di 3 untuk cari tahu artinya falling away. Akhirnya kita dapat man of sin-nya, hasil falling away. Who, yaitu man of sin di ayat 4, 2 Tes 24, yang menentang dan meninggikan dirinya di atas segala-galanya yang adalah God, atau dia mau di worship sebagai God, sehingga dia bilang dia God, duduk di tempelnya God, menunjukkan dirinya bahwa dia adalah God. Blasphemy. Artinya ini man of sin. Di Daniel 11:36 dikatakan raja ini akan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan dia akan meninggikan dirinya, sama dengan di 2 Tes 24, meninggikan dirinya dan membesarkan dirinya, dan dia akan berbicara marvelous things. Apa marvelousnya? Blasphemy. Blasphemy-nya apa? 2 Tesalonika 2:4. Dia bilang dia God dan dia bisa mengampuni dosa yang adalah prerogatifnya Bapa atau anak. Jadi untuk jatuh falling away, yaitu gereja bersekutu dengan kuasa sipil, dan perkawinan itu menghasilkan anak yang namanya man of sin. Karena kepausan muncul dari percabulan. Artinya kawin yang tidak sah, anaknya man of sin. Itu deh. Kita tahu Kristus sedang menunggu karakternya. Dan karakter yang ditunggu bukan karakter man of sin. Artinya kalau kita tetap bersama dengan Kristus, anaknya adalah karakternya. Sementara man of sin mengungkapkan karakternya daripada setan. Jadi falling away, church and state, menghasilkan man of sin. Dia menerima power seat dengan great authority dari dragon, yaitu setan, Wahyu 12 ayat 9. Dan Wahyu 13 ayat 3, dan saya melihat salah satu daripada kepalanya mengalami luka parah. Akhir 42 bulan, 3,5 masa, dan 1260. Artinya waktu lukanya parah terjadi, berakhirlah man of sin-nya. Berakhirlah tanda kedua. Betul? Jadi pertanyaannya, kapan dan dikabarkannya pekabaran malaikat pertama? Di Wahyu 13 ayat 10. Dia yang menawan orang untuk ditawan, sendirinya akan ditawan. Dia yang membunuh dengan pedang akan dibunuh dengan pedang. Itu 17:8. Dia menawan umat Tuhan, dia ditawan. Dia membunuh, dia pun dibunuh. Ini desolation-nya. Artinya Wahyu 13 ayat 10 adalah 17:8. Sama dengan Wahyu 13 ayat 3, yaitu salah satu kepalanya mengalami luka parah. Nah sekarang kita tahu terjadinya time of the end. Jadi sekarang kita melihat the time of the end. Daniel 12 ayat 4. Bilang Daniel tutup perkataan-perkataannya, meterai bukunya sampai the time of the end. Atau sampai the end of the man of sin. Setelah itu pengetahuan akan bertambah-tambah. Kenapa pengetahuan baru bertambah-tambah sekarang? Karena sebelum itu ditindas oleh the man of sin. Makanya masanya nama masa kegelapan, sementara firman Tuhan adalah terang dan seperti pelita. Masuknya firman Tuhan memberi terang. Makanya terangnya cuma di pegunungan Waldensia dan di goa-goa. Pada umumnya gelap. Jadi pertanyaannya, pengetahuan apa yang bertambah-tambah? Guys, kita kembali ke 2 Tesalonika. Ingat Rasul Paulus bilang ayat 1, mengenai kedatangan Tuhan Yesus, jangan harap dia akan datang di zaman kamu, karena harus terjadi falling away, lalu man of sin, lalu berakhirnya man of sin. Artinya setelah man of sin berakhir, baru kamu bisa mengharapkan kedatangannya sudah segera. Artinya pengetahuan bertambah-tambahnya ialah mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Artinya di Daniel 12 ayat 4, pengetahuan yang bertambah-tambah ialah mengenai sudah dekatnya kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Karena kedua tandanya sudah digenapi. Sehingga Rasul Paulus punya kabaran kepada Tesalonika digenapi. Bukan kepada orang-orang Tesalonika, tapi kepada orang-orang yang hidupnya di zaman time of the end ini. Di Daniel 12 ayat 5. Dan saya Daniel melihat ada dua yang berdiri, satu di tepi yang sana dan satu tepi sini. Dan salah satu bilang kepada yang berjubah linen, berapa lama berakhirnya ini?
Artinya berapa lama? Ialah berapa lama masa kegelapan ini. Itu jadi dikatakan 1 masa, 2 masa, setengah masa. Setelah masa itulah yang namanya time of the end lah, baru pengetahuan untuk mempelajari dekatnya Tuhan Yesus datang sudah boleh dikabarkan. Dengan catatan kamu buka Alkitab dan menyelidikinya. Di Daniel 12 ayat 7 itu. Dengan kata lain, waktu dikatakan bahwa a time, times and a half, and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things, semua ini shall be finished. Artinya dari 2 Tesalonika 2 ayat 1, 2, dan 3, akhirnya sampai di time of the end, berdasarkan konteks Rasul Paulus ya, mulailah increase of knowledge mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Tetapi kita tahu, increase of knowledge-nya bukan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita akan buktikan itu. Increase of knowledge-nya yang benar ialah tanggalnya yang mereka harapkan dia datang. Bukan kedatangannya di tanggal itu. Artinya belum bisa dikatakan bahwa mereka mengabarkan kebenaran yang sempurna. Karena ada dari pekabaran mereka yang salah. Yaitu peristiwanya. Walaupun tanggalnya nggak salah. Jadi mereka nggak mengabarkan apa yang sebenarnya akan terjadi di tanggalnya. Yang mereka kabarkan adalah tanggalnya. Walaupun nggak bilang apa sebenarnya yang harus terjadi di situ. Pertanyaannya, apa sih yang harus terjadi di situ? Tanggalnya iya. Peristiwanya salah. Karena peristiwanya Tuhan Yesus sudah mendatang. Dan kalau peristiwanya Tuhan Yesus mendatang, artinya belum waktunya untuk bilang Tuhan Yesus mendatang. Tadi kita mulai di 2 ayat pertama dan kita mulai dengan ini. Di Wahyu 14 ayat 6, malaikat mengabarkan everlasting gospel. Dan dia berkata dengan suara nyaring, fear God, give glory to him. Karena hari penghakiman telah tiba. Dan di ayat 14, baru Tuhan Yesus datang. Sementara mereka kabarkan tanggal yang benar untuk kedatangan Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak kabarkan langkah sebelumnya Tuhan Yesus datang. Jadi waktu mereka bilang Tuhan Yesus datang, harusnya itu langkah sebelum Tuhan Yesus datang. Artinya tanggal yang mereka kabarkan bukan kedatangan Tuhan Yesus, tetapi pre-advent judgment-nya yang mendahului Tuhan Yesus datanglah tanggalnya benar. Peristiwanya salah.